Halo teman-teman, kembali lagi di Our Channel 18. Kali ini kita akan membahas siapa sih penanggung jawab isi kontainer tersebut. Lebih tepatnya, siapa yang bertanggung jawab atas semua muatan-muatan yang ada di dalam kontainer tersebut. Oke, langsung saja kita membahasnya. Dengan berkembangnya era pengiriman barang menggunakan peti kemas, salah satu alasan mengapa seseorang atau perusahaan mengirimkan barangnya menggunakan kontainer melalui laut, dikarenakan mampu mengirimkan muatan dengan jumlah yang banyak dan aman, dimuat ke dalam peti baja. Lalu, terlintas pertanyaan, siapakah yang bertanggung jawab atas semua muatan-muatan yang ada di dalam kontainer tersebut? Yang pertama, muatan impor. Bila mana segel bea cukai tidak mengalami kerusakan, baik di pelabuhan ataupun di kontainer freight station, tetapi barang di dalamnya kurang waktu stripping, maka perusahaan pelayaran, agen kapal, freight forwarder, atau ekspedisi muatan kapal laut bertanggung jawab terhadap bea cukai atas kekurangan ini. Jadi teman-teman, meskipun segel bea cukai tidak mengalami kerusakan, baik di pelabuhan ataupun di CFS atau Container Freight Station, yaitu merupakan fasilitas penyimpanan kontainer impor yang berstatus LCL yang masih dalam pengawasan kepabeanan. Tetapi barang di dalamnya kurang sewaktu stripping atau bongkar, jadi muatan yang ada di dalam kontainer ini dibongkar satu-satu, ternyata di dalamnya kurang, tidak sesuai dengan yang ada di dokumen-dokumen pengapalannya. Maka perusahaan pelayaran, agen kapal, freight forwarder atau MKL bertanggung jawab atas kekurangan ini. Selanjutnya, bila segel terdapat utuh di pelabuhan, namun ternyata rusak saat peti kemas sampai di kontainer freight station, maka pengangkut kendaraan darat bertanggung jawab atas ini. 2. Muatan ekspor. Dalam muatan ekspor, pengirim akan memberikan shipping instruction bersama dokumen muatan lainnya kepada bea cukai di kontainer freight station. Pengirim juga memberitahu kepada bea cukai bahwasanya barangnya akan diekspor ke negara mana. Setelah diperiksa oleh bea cukai dan selesai stuffing dari peti kemas yang diawasi oleh bea cukai, pintu peti kemas ditutup dan disegel oleh bea cukai. Di pelabuhan, peti kemas diekspor di bawah pengawasan bea cukai. Tidak ada pengawasan tambahan dalam pelabuhan, kecuali bila ternyata segel bea cukai rusak. Jadi teman-teman, untuk muatan ekspor, bea cukai harus mencocokkan dan memeriksa muatan sesuai shipping instruction. Dan bea cukai juga ikut mengawasi stuffing, lalu disegel oleh bea cukai. Jadi, pengeksporan peti kemas di bawah pengawasan penuh bea cukai. Yang ketiga, muatan intersular atau muatan antar pulau. Bila mana sewaktu kegiatan ekspor-impor melibatkan bea cukai, dalam muatan kontainer antar pulau tidak melibatkan bea cukai ya teman-teman, dikarenakan pengiriman muatan tidak melewati batas wilayah suatu negara. Untuk muatan intersular, tanggung jawabnya sama sih ya teman-teman. Bila mana segel peti kemas tidak rusak, tetapi barang di dalamnya kurang sewaktu stripping, tidak sesuai dengan dokumen pengapalannya, maka perusahaan pelayaran, agen kapal, dan ekspedisi muatan kapal laut bertanggung jawab atas kasus ini. Dan sebaliknya juga begitu, bila mana segel kontainer rusak dan isi di dalam kontainer berkurang sewaktu stripping, maka pihak-pihak tersebut juga bertanggung jawab atas kejadian ini. Selanjutnya,
Bila segel rusak sewaktu perjalanan menuju pelabuhan dan barang di dalamnya berkurang, maka pengangkut kendaraan darat bertanggung jawab atas kejadian ini. Nah, sekian pembahasan mengenai siapa yang bertanggung jawab atas muatan yang ada di dalam kontainer. Ternyata ada beberapa pihak ya teman-teman sebagai penanggung jawabnya. Jangan lupa like video ini, share, komen apa saja yang ingin saya bahas, dan jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. See you!